kami sebagai kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai materi elastisitas permintaan dan penawaran. Materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Miftahul Jannah. Baiklah, saya akan menjelaskan elastisitas. Salah satu pokok bahasan yang paling penting dari teori ekonomi adalah elastisitas. Elastisitas adalah suatu bilangan yang menunjukkan presentase perubahan yang terjadi pada suatu variabel sebagai reaksi atas setiap persen perubahan pada variabel lain. Dengan kata lain, elastisitas mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga. Secara umum, elastisitas dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Elastisitas permintaan adalah suatu bilangan yang menunjukkan presentase perubahan yang terjadi pada jumlah yang diminta sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang mempengaruhi permintaan. Variabel yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan, harga barang substitusi, dan harga barang komplementer. Elastisitas permintaan secara umum dibedakan menjadi elastisitas permintaan terhadap harga, price elasticity of demand, elastisitas permintaan terhadap pendapatan, income elasticity of demand, dan elastisitas permintaan silang, cross elasticity of demand. Elastisitas permintaan terhadap harga adalah ukuran perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga barang itu. Pada umumnya, jika harga barang naik, kesediaan pembeli untuk membeli barang tersebut akan menurun. Rumus menghitung elastisitas permintaan terhadap harga. Elastisitas permintaan sama dengan persen perubahan jumlah yang diminta per persen perubahan harga, atau EP sama dengan Q1 min Q2 per Q0 dibagi P1 min P2 per P0. Elastisitas permintaan terhadap pendapatan adalah ukuran sensitivitas dari permintaan saat pendapatan konsumen mengalami perubahan. Rumus menghitung elastisitas permintaan terhadap pendapatan sama dengan persen perubahan jumlah barang diminta per persen perubahan pendapatan, atau EI sama dengan Q2 min Q1 per Q1 dibagi I2 min I1 per I1. Elastisitas permintaan silang adalah ukuran dari respon permintaan barang ketika harga barang terkait berubah. Barang yang terkait mengacu pada barang pengganti atau pelengkap. Rumus menghitung elastisitas permintaan silang sama dengan persen perubahan jumlah yang diminta barang per perubahan harga barang, atau EXY sama dengan Q X2 min Q X1 per Q X1 dibagi PY2 min PY1 per PY1. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Tersedianya barang substitusi. Faktor utama yang mempengaruhi elastisitas suatu produk adalah tersedianya barang substitusi atau barang pengganti. Beberapa produk seperti kaos Nike, celana jeans, sepatu Lotto, mobil Toyota, sabun Nuvo, dan daging sapi, apabila terjadi perubahan harga pada produk seperti ini, sementara harga barang substitusinya tetap konstan, dapat diperkirakan bahwa akan terjadi banyak substitusi. Misalnya pada saat harga baju kaos Nike, sementara harga baju kaos Adidas tetap, maka banyak konsumen akan beralih membeli baju kaos Adidas. Kemudian jangka waktu. Semakin lama jangka waktu permintaan dianalisis, permintaan atas barang tersebut semakin elastis. Dalam jangka waktu lebih lama, konsumen akan mencari barang alternatif untuk menggantikan barang yang mengalami kenaikan. Contoh, ketika harga bensin naik, jumlah permintaan akan bensin hanya sedikit mengalami penurunan pada bulan pertama. Akan tetapi setelah berapa lama, orang-orang akan mengembangkan mobil yang irit bensin, mengembangkan mobil yang berbahan gas dan listrik, kemudian kebutuhan atau kemewahan. Secara umum, produk kebutuhan pokok memiliki permintaan yang tidak elastis. Sebaliknya, produk-produk yang bukan kebutuhan pokok dan menunjukkan kemewahan lebih elastis.
Ketika harga beras naik, orang tidak akan secara dramatis mengubah konsumsi berasnya. Sebaliknya, ketika harga mobil naik, maka jumlah permintaan akan mobil turun lebih besar. Tentu saja perlu dilihat bahwa apakah suatu produk merupakan kebutuhan atau kemewahan. Kebutuhan dan kemewahan tidak tergantung pada sifat barang tersebut, melainkan pada pilihan pembeli. Bagi pengusaha transportasi darat, mobil mungkin merupakan sebuah kebutuhan dengan permintaan yang elastis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya, Afdal Napu. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari presentasi yang tadi. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu bilangan yang menunjukkan persentase perubahan yang terjadi pada jumlah yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan variabel lain yang mempengaruhi penawaran. Variabel yang mempengaruhi penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga input, dan perkembangan teknologi. Untuk menghitung elastisitas penawaran digunakan rumus EX sama dengan berapa persen perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi dengan berapa persen perubahan harga, atau Q2 min Q1 per Q1 bahagi P2 min P1 per P1. Yang perlu diketahui, Q1 itu adalah jumlah atau kuantitas harga setelah perubahan, sedangkan P1 itu adalah price atau harga. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama, sifat dari biaya produksi. Biaya produksi biasanya berubah sekiranya harus dilakukan penambahan volume produksi. Umumnya produsen bermaksud menambah produksi biasanya tergantung pada beberapa faktor. Salah satu faktor yang penting adalah sampai di mana tingkat penggunaan kapasitas alat produksi yang dimiliki. Apabila kapasitas telah mencapai tingkat yang tinggi, maka investasi baru harus ditambah untuk menambah produksi. Dalam kondisi seperti ini, maka kurva penawaran menjadi tidak elastis, terutama apabila faktor-faktor produksi yang diperlukan untuk meningkatkan produksi sulit untuk didapatkan atau harganya mahal. Yang kedua, jangka waktu analisis. Dalam menganalisis pengaruh waktu pada elastisitas penawaran, biasanya dibedakan dalam dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek, umumnya kapasitas produksi sulit untuk ditambah, akan tetapi umumnya perusahaan dapat menambah produksi dengan cara mengoptimalkan penggunaan alat-alat produksi secara intensif, antara lain dengan memperpanjang jam kerja. Jangka panjang, produksi dan jumlah barang ditawarkan dapat ditingkatkan dengan mudah dalam jangka panjang. Hal tersebut disebabkan karena dalam jangka panjang produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan membeli mesin-mesin dan peralatan baru. Jenis-jenis elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastis. Suatu barang bersifat elastis apabila persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan melebihi persentase perubahan harganya. Dengan demikian, koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Yang kedua, inelastis. Suatu barang bersifat inelastis apabila persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harganya. Dengan demikian, koefisien elastisitasnya lebih kecil dari 1. Yang ketiga, elastisitas tunggal. Suatu barang bersifat elastisitas tunggal apabila perubahan harga sebanding dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Dengan demikian, koefisien elastisitasnya sama dengan 1. Yang keempat, inelastis sempurna. Suatu barang dikatakan inelastis sempurna apabila jumlah barang yang diminta tidak dipengaruhi oleh perubahan harga. Dengan demikian, koefisiennya elastisitasnya sama dengan 0. Yang kelima, elastis sempurna. Suatu barang dikatakan elastis sempurna apabila seluruh barang tersebut yang ada di pasar bisa habis terbeli pada tingkat harga tertentu. Dengan demikian, koefisien elastisitasnya adalah tak terhingga. Pengertian dan pengaruh elastisitas pendapatan. Elastisitas pendapatan bisa digunakan untuk mengetahui seberapa responsif permintaan atas sebuah produk saat dipengaruhi oleh perubahan. Bisa juga disebut sebagai income elasticity of demand. Elastisitas pendapatan adalah ukuran sensitivitas dari permintaan saat pendapatan konsumen mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan pendapatan merupakan salah satu faktor penentu utama terhadap permintaan sebuah produk. Jumlah permintaan produk umumnya akan ikut berubah seiring dengan perubahan dari pendapatan konsumen. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi elastisitas pendapatan. Keempat faktor tersebut adalah: yang pertama,
harga jual produk itu sendiri. Harga jual barang sangat mempengaruhi elastisitas pendapatan apabila jika barang tersebut merupakan kebutuhan pokok yang sulit untuk dicari penggantinya. Yang kedua, harga produk pelengkap atau komplementer. Barang pelengkap merupakan barang-barang yang harus digunakan bersamaan dengan barang yang dilengkapinya. Jika tidak, barang ini tidak dapat digunakan secara maksimal dan dapat mempengaruhi harga jualnya. Yang ketiga, harga produk pengganti atau substitusi. Barang pengganti yang sangat cocok untuk menggantikan barang utama bisa mempengaruhi harga jual masing-masing barang tersebut. Misalnya saja, masyarakat bisa mengganti beras dengan kentang yang sama-sama berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang mengenyangkan. Yang keempat, selera atau minat konsumen. Minat dan selera konsumen terhadap suatu kelompok barang sangat mempengaruhi elastisitas pendapatan. Jika preferensi masyarakat adalah barang yang berkualitas baik dan mahal, bisa jadi barang mewah memiliki peningkatan permintaan yang lebih tinggi daripada barang inferior yang bermutu rendah. Pengertian dan pengaruh elastisitas promosi. Elastisitas promosi adalah suatu persentase perubahan harga akan mengakibatkan perubahan presentasi promosi yang akan dilakukan. Keberhasilan suatu promosi yang dilakukan tergantung dari peningkatan elastisitas permintaan itu sendiri. Semakin tinggi presentasi harga yang ditawarkan, maka semakin tinggi pula presentasi promosi yang akan dilakukan. Adapun pengaruh elastisitas promosi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, elastisitas promosi dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk dan untuk menciptakan permintaan baru serta mempertahankan konsumen lama agar membeli produk yang dihasilkan sehingga dapat meningkatkan angka penjualan. Yang kedua, berpengaruh terhadap biaya periklanan, biaya personal selling, biaya humas serta publisitas promosi penjualan terhadap kenaikan angka penjualan. Sekiranya begitu presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.